intelligence, tadi Pak Dekan juga sebutkan 3D printing, itu nanti kita lihat ke atasnya. Ada NLP, Natural Language Processing. Jadi semua platform yang bisa digunakan secara bersama-sama bukan hanya oleh satu sektor. Dan di atas baru ada aplikasi dan layanan. Aplikasi dan layanan ini yang kemudian kita gunakan lebih banyak di gadget atau handphone kita atau premis kita. Nah, yang dibangun oleh Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, itu adalah infrastruktur yang paling bawah. Infrastruktur yang paling bawah. Kami membangun, bukan hanya membangun Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, tapi harus membangun Indonesia. Mbak Karina lanjut. Mbak Karina tolong lanjut. Ya, sudah Ibu, okay. Ini sudah slide ketiga. Oh ya, ya memang kadang-kadang kalau pakai Zoom agak lama. Makasih. Jadi perencanaan digitalisasi nasional, kalau sekarang kita tahu jumlah desa di Indonesia, kami membangun basisnya adalah desa. Ada 2, desa dan nanti ada namanya point of interest. Tapi kita lihat dulu yang desa. Pada tahun 2019 jumlah desa itu adalah 83.218 desa. Ada 12.548 desa yang belum sama sekali merasakan 4G. Kita lihat kalau melihat gambar petanya, yang hijau itu adalah teknologi 2G, voice dengan SMS, kemudian 3G sudah bisa internet tetapi kecepatannya bukan triple play, dan 4G. Kalau rekan-rekan lihat di sini adalah, adik-adik mahasiswa bisa lihat di sini, seandainya Indonesia itu hanya Jawa, maka kita sudah beres dengan 4G. Sudah ketutup semua dengan warna biru, sedikit sekali yang belum ketutup dengan warna biru, ya. Tapi kita punya 3 provinsi, 3 pulau besar lain, bukan provinsi, 3 pulau besar lain yang kita lihat masih abu-abu, artinya belum tercover oleh 4G, belum tercover oleh 3G, dan juga tidak tercover oleh 2G. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah masih ada berbelas-belas juta, mungkin sekitar 11 juta penduduk Indonesia yang tidak pernah merasakan gimana sih rasanya internet itu. Atau jangan internet, mereka belum pernah merasakan bagaimana sih menggunakan SMS atau menelpon, voice. Nah, dari 83.000 desa itu 12.000 desa ada desa-desa yang komersil, ada desa-desa yang tidak komersil. 7.000 ini saya berikan warna merah besar. 7.904 desa itu adalah desa-desa yang kita sebut desa-desa yang berada di tempat terpencil, terluar, tertinggal atau perbatasan, yang sampai berapa tahun pun ke depan operator seluler, mungkin Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Hutchinson itu tidak tertarik untuk membangun. Kenapa mereka tidak tertarik untuk membangun? Karena mereka rasional, hitungan feasibility untuk finansialnya tidak masuk. Kita teman-teman di sini kan anak-anak ya, fakultas ekonomi. Jadi begitu dia tidak feasible secara finance, untuk apa mereka lanjutkan? Kenapa mereka nggak feasible? Mereka kenapa tidak layak? Pertama karena capital expenditure-nya terlalu besar. Karena geografinya terlalu menantang. Karena daya beli masyarakat yang sangat rendah. Dan antara lain lagi, karena jumlah penduduknya itu sangat sedikit. Saya terakhir sebelum ke sini, Mandalika, saya membangun 4G satelit di Miangas. Miangas itu lebih dekat ke Filipina dibandingkan dengan ke Indonesia. Penduduknya itu sudah anak kecil, orang gede, orang tua, yang baru lahir itu sekitar 650 orang. Segitu-gitu aja penduduknya. Bayangkan itu akan menjadi pilihan yang rasional untuk swasta ketika misalnya saya akan bangun Bekasi atau Miangas, nggak perlu saya hitung, saya nggak usah hitung return on equity, return on investment, saya hitung aja jumlah penduduknya itu. Begitu saya hitung jumlah penduduknya, ya sudah selesai. Pasti saya akan pilih Bekasi, saya nggak akan pilih Miangas, saya nggak akan pilih Pulau W, saya nggak akan pilih Pulau Rote, saya nggak akan pilih Krayan, saya nggak akan pilih wilayah-wilayah yang secara komersial tidak akan memberikan keuntungan atau minimal kalau kita pakai indikator yang paling mudah, break even point-nya tidak akan kembali dalam jangka waktu yang cepat. Nah,
Ketika secara komersil ini tidak bisa dilakukan oleh pihak BUMN maupun swasta, mau tidak mau pemerintah harus masuk ke sana dalam bentuk subsidi, dalam bentuk insentif untuk membangun 7.904 desa. Ini bukan proyek filantropi karena kita meyakini bahwa digital ekonomi hanya bisa terjadi kalau ada sesuatu yang namanya internet. Kalau nggak ada internet, e-commerce tidak mungkin ada. Nah, ketika kita di Jabodetabek, online shopping dan segala macam hal yang lumrah, hal yang biasa, apakah kita mau meninggalkan saudara-saudara kita di wilayah-wilayah yang mereka juga tidak memilih untuk lahir di sana? Mereka tidak memilih untuk hidup, tumbuh, besar, meninggal di sana. Mereka tidak memilih itu. Jadi mereka tidak punya pilihan kecuali memang berada di sana. Nah, dalam kasus seperti ini, maka kita, pemerintah, itu harus datang, mendukung, dan membangun di wilayah-wilayah yang memang memerlukan bantuan dari pemerintah, baik secara ekonomi, resources lain, maupun secara teknologi. Jadi, yang dibangun oleh Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, di mana saya bertanggung jawab pada salah satu direktoratnya, itu adalah 7.904 desa ini. Ini akan kita selesaikan sampai tahun 2022. Tahun depan kita akan bangun 4.200, sisanya kita akan kita akan bertahap lakukan sampai 2022 kita bisa umumkan, hai penduduk dunia, Indonesia minimal satu desa sudah punya satu tower BTS 4G. 83.000 desa yang berpemukiman itu semuanya akan merasakan 4G di seluruh Indonesia. Lanjut Mbak Karina. Sudah bisa dilanjutkan Mbak Karina? Oke, makasih. Nah, bagaimana kita membangun ini? Ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Ini betul-betul kita coba simplifikasi aja supaya memudahkan, tidak harus anak-anak TI yang pahami, masyarakat awam, masyarakat umum juga bisa memahami. Secara garis besar ada 3 arsitektur utama. Yang pertama adalah national backbone, kemudian yang kedua adalah middle mile network, dan yang ketiga adalah last mile. National backbone ini juga dibantu oleh international link. Indonesia itu sudah kita punya 514 kabupaten kota. Waktu tahun 2016 hanya 57, ada satu kota, hanya 57 kota dan kabupaten yang belum disambungkan oleh jaringan serat optik Telkom. Yang tadi saya bilang ya, itu wilayah-wilayah yang di Papua, di Kalimantan bagian utara, di beberapa tempat di Sulawesi bagian utara dan bagian tengah dan bawah, Maluku. Jadi bukan Telkom tidak mau bangun, tapi tadi saya sudah sampaikan alasan-alasannya. Kemudian akhirnya 2016 melalui, ini juga penting buat adik-adik yang mempelajari mengenai finance, kita melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau kalau di konteks umumnya kita sebut dengan public private partnership, PPP ya, PPP. Karena kalau pakai uang pemerintah sendiri itu nggak bisa. Ini totalnya 21 triliun. Ini yang baru sebelah kiri ya, sebelah kiri national backbone. Hanya membangun 57 kabupaten kota itu kita butuh 21 triliun untuk capex dan juga opex selama 15 tahun. Kita tenderkan satu perusahaan nggak bisa, 2 perusahaan nggak bisa, 3 perusahaan nggak bisa. Gimana caranya supaya Indonesia ini benar-benar membentuk ring untuk jaringan serat optiknya? Akhirnya yang dilakukan adalah memecah paket-paket paket-paket pekerjaan sehingga secara konsorsium ataupun mandiri ada perusahaan yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Jadi national backbone ini kita pecah menjadi paket barat, paket tengah, dan paket timur. Ini pun kalau paket barat sudah selesai, paket tengah juga sudah selesai, relatif tidak terlalu banyak tantangan. Sekali lagi ketika kita masuk ke paket timur, saudara-saudara kita di Papua, itu akhirnya kita juga melakukan beberapa kali redesign dari network yang sudah kita tetapkan. Misalnya akhirnya kita harus menggabungkan antara teknologi backbone dengan teknologi microwave. Kenapa? Karena kita sudah mau maju untuk bangun, diberitahukan lagi dari Kodam,
Ya, Kodam bahwa tidak bisa karena masalah keamanan. Mau masuk lagi tidak bisa. Akhirnya delay panjang. Penyedia bilang kalau kami delay seperti ini, kami nggak bisa lagi bangun. Kami terlalu banyak denda. Lebih baik kami menyerah. Akhirnya kita melakukan beberapa redesign dan alhamdulillah sekarang juga sudah selesai. Nah, yang kedua itu adalah middle mile network atau backhaul. Ini ada 3 teknologi. Yang pertama adalah jaringan fiber link, kemudian microwave link, dan satelit. Tahun 2023, Bakti Badan Aksesibilitas kantor kami di Kominfo itu tahun ini financial close itu akan membeli 1 satelit. Ini adalah satelit pertama yang dimiliki oleh satelit data pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, HTS 150 GB. Pabrikannya itu dari Prancis dan akan diluncurkan 2023 di tempatnya Iron Man, Elon Musk, menggunakan SpaceX milik Elon Musk dan peluncurnya itu adalah Falcon 9500. Ini adalah geostationary orbit, satelit yang sangat luar biasa. Itu akan memenuhi kebutuhan dari akses internet di Indonesia. Nah, yang terakhir mungkin kalau adik-adik backbone dan backhaul itu tidak terlalu paham. Tapi yang terakhir adalah last mile. Last mile ini yang bersentuhan, last mile atau akses. Last mile yang bersentuhan langsung dengan end user, dengan rekan-rekan, dengan adik-adik mahasiswa. Kita gunakan mobile broadband, seluler, paket data kita, umpamanya kita berlangganan XL atau Indosat atau Telkomsel. Yang mobilitasnya itu luar biasa. Kemanapun kita pergi selama paketnya masih ada, selama bandwidthnya masih ada, ya, belum habis masa subscribe langganannya, itu bisa kita gunakan. Satu. Nah, yang kedua ada fixed broadband. Nah, ini fixed broadband kalau umpamanya kita di kampus, kita gunakan wifi, kemudian kalau kita mau pindah terpaksa kita harus sign out dari akses wifi itu, SSID kita pindah ke Starbucks, kita harus gunakan lagi akses wifi dari Starbucks. Jadi untuk yang last mile atau akses itu ada 2, ada yang mobile, ada yang fixed broadband. Lanjut Mbak Karina. Lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, untuk national backbone kita punya 348.000 lebih kilometer backbone yang kalau ukuran dunia itu 9 kali ukuran dunia. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tentang akselerasi konektivitas digital di sektor publik. Tadi kita bicara tentang desa, ada 7.904 desa yang harus Bakti selesaikan di tahun 2022. Kita berkomitmen 2022 semua desa di Indonesia sudah harus merasakan 4G. Minimal 1 desa 1 BTS, walaupun tidak tercover ini desa ya. Jadi jangan mengira bahwa dengan adanya 1 tower, 1 BTS, semua desa, semua penduduk desa itu bisa menerima layanan 4G. Tidak seperti itu. Jadi kita memenuhi persyaratan minimal dulu. Nah, di luar dari pendekatan wilayah, ada pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan demand terhadap sektor publik. Kalau kita lihat saat ini ada 501.111 titik sekolah, pesantren, kantor desa, kemudian fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, serta kantor-kantor polsek dan koramil di Indonesia. Nah, dari 501.000 tadi, masih ada 150.000 titik yang belum terkoneksi atau memiliki sinyal internet yang sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Ini pun juga sudah kita pisahkan. Jadi teknologinya adalah kalau umpamanya mereka sudah dekat dengan network existing, kita tentu tidak akan menggunakan teknologi satelit karena teknologi satelit itu transpondernya sangat terbatas, datanya sangat terbatas. Karena dia sangat terbatas, pengiriman ke bawah, uplink, downlink itu juga sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat, kita melakukan analisa ternyata network desainnya itu menunjukkan bahwa
existing dari infrastruktur offshore itu sudah sangat dekat dengan lokasi yang kita mau tuju, maka kita akan menarik fiber atau microwave. Tapi begitu kita bicara seperti Miangas, saya naik kapal laut ke Miangas itu hampir, karena ombak terlalu tinggi, dulu saya pernah 6 jam, tapi yang terakhir kemarin itu sampai 12 jam. Menarik kabel itu bukan menjadi pilihan yang lebih murah, bukan menjadi pilihan yang lebih mudah. Apa yang kita lakukan? Ya kita harus menggunakan teknologi satelit untuk last mile-nya. Nah, ini pun juga seperti untuk aksesnya kita menggunakan teknologi satelit. Tahun 2023 saat ini sudah mulai dibangun. Itu tahun 2023 pemerintah akan memiliki satu satelit yang kita sebut dengan Satria, satelit Republik Indonesia, yang memiliki kapasitas 150 GB, tapi itu pun rasanya belum cukup, apalagi dengan aplikasi sekarang ya. Ini aja waktu kami bikin ini dulu itu tahun 2017. Waktu itu kita nggak pakai Zoom. Belum ada kebutuhan untuk virtual meeting, belum sebanyak sekarang. Apalagi sekarang. Akhirnya apa? Kita mengalami kekurangan kapasitas. Makanya dipikirkan kemudian bahwa di tahun 2024 kita juga sudah mulai melakukan konstruksi untuk Satria 2 dengan kapasitas 3.000 Gbps. Kemudian di tahun 2025 Satria 3 dengan 500 Gbps. Dengan harapan bahwa satu point of interest atau satu lokasi itu bisa menerima minimal 20 Mbps per titik. Lanjut Mbak Karina. Nah, adik-adik, sekarang kita bicara tentang big data. Oke. Banyak sebenarnya yang dilakukan, kalau umpamanya saya memberikan contoh yang dilakukan oleh Bakti misalnya terkait inklusi finansial. Itu kemarin kami membuat satu aplikasi untuk pusat investasi pemerintah Kementerian Keuangan, yang namanya adalah sistem informasi SKIP Ultramikro UMI. Ini merupakan suatu aplikasi di mana distribusi kredit di bawah 10 juta. Dan NPL-nya ini sangat bagus. Dan ini mengagetkan sebenarnya. Non-performance loan-nya itu rendah. Ternyata masyarakat yang mengambil kredit di bawah 10 juta itu karena nilai-nilai agama mereka. Ini juga yang kami juga agak surprise. Itu pengembaliannya bagus. Ternyata mereka karena nilai agama, mereka takut kalau banyak suatu saat mereka meninggal, kemudian punya utang, itu akan membebani mereka dan keluarga mereka, dan itu akan dibawa sampai ke akhirat. Akhirnya perilaku yang tumbuh dari adanya aplikasi UMI itu selain memudahkan distribusi keuangan baik kreditur maupun debitur untuk peminjaman dan pengembalian kredit di bawah 10 juta ultramikro ya, tapi juga itu memperbaiki mindset kita bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu komit kalau punya kredit, mereka komit untuk mengembalikan kredit itu, dan itu ada nilai agama di dalamnya. Itu yang tingkat nasional. Kita juga bicara tentang inklusi finansial, fintech, peer-to-peer lending, walaupun ini menjadi masalah beberapa saat belakangan ini. Tapi saya akan contohkan supaya kawan-kawan bisa membedakan antara big data, mega data dengan data warehouse. Jadi yang apa semuanya yang kita lakukan dengan analytical itu adalah big data? Tidak semuanya. Nah, ini adalah contoh kasus di Bakti, di kantor kami. Tadi saya sudah cerita Bakti harus membangun 7.904 desa. Kami harus selesaikan, sekarang kami sudah punya 1.606. Kami juga harus menyelesaikan 150.000 titik di seluruh Indonesia untuk pembangunan sekolah, pesantren, fasilitas kesehatan, kantor desa, dan kantor koramil dan pertahanan.
itu bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana misalnya saya menghitung bahwa PTA, Service Level Agreement, yang dia janjikan bahwa masyarakat di sana benar-benar menerima internet sesuai dengan yang dijanjikan. Saya berkantor di Jakarta, kami tidak punya kantor daerah, maka mau tidak mau kami harus punya sistem yang luar biasa untuk memantau semua transaksi baik yang struktural maupun non-struktural data yang akan kami jadikan analisis misalnya untuk melakukan pembayaran. Nah, sistem di Bakti ini kami sudah menggunakan SAP untuk ERP-nya, Enterprise Resource Planning, dan kami menggunakan big data-nya itu adalah SAP Cloud Services. Jadi semua data yang masuk kami analisa sehingga misalnya saya bisa menebak, bukan menebak ya, karena dia analytics, bukan menebak, forecast. Saya bisa memprediksikan satu perusahaan itu dalam tiga bulan ke depan dia akan mengalami kesulitan finansial yang akan berakibat kepada dia akan gagal bayar kepada subkontraktornya. Ketika dia gagal bayar kepada subkontraktornya, maka delivery pekerjaan yang dijanjikan ke pemerintah itu tidak akan terjadi atau akan terjadi delay. Nah, ini tidak bisa saya lakukan hanya dengan data warehouse sekarang. Tapi dengan adanya big data, analisa itu bisa kita lakukan dengan mendekati presisi yang luar biasa. Satu. Atau misalnya, dulu itu kalau kita berbisnis, kalau kita mau berbisnis misalnya dengan perusahaan Z, kita akan buka website LKPP, apakah mereka itu adalah perusahaan yang di blacklist atau masuk dalam daftar hitam. Artinya apa? Karena masuk dalam daftar hitam, artinya tidak bisa kita berbisnis dengan mereka. Nah, itu sudah terjadi. Nah, dengan adanya SAP ini, terutama yang di modul Ariba ini untuk pengadaan procurement, itu kami bisa memprediksi bahwa perusahaan ini mengalami permasalahan di supply chain-nya yang tidak akan bisa mereka koreksi dalam waktu 2 tahun, sehingga mau tidak mau kita harus blacklist. Mau tidak mau kontrak yang ada di mereka kami harus pindahkan ke tempat lain, kalau tidak habis kita. Gagal bayar, gagal prestasi, kami sekarang ini saya punya banyak sengketa di BANI, di pengadilan. Nah, itu hal-hal seperti itu dengan adanya ini itu bisa kita hindari. Termasuk penschedulan, forecasting sales ini mudah. Kami juga menggunakan GEM, aplikasi HRD dari SAP. Ini pun juga bisa melihat perilaku. Kalau saya lihat, itu bisa melihat perilaku seseorang mahasiswa ini, kelihatannya moodnya beberapa bulan terakhir ini tidak terlalu baik. Saya harus cari tahu SDM saya atau mahasiswa saya ini, dia lagi patah hati kah, dia lagi suka sama seseorang kah, dia sedang ditolak kah, dia punya masalah keuangan kah untuk bayar sekolah, atau orang tuanya lagi sakit kah. Walaupun memang untuk alasannya sendiri tetap harus pendekatan humanis, kita tetap harus tanya. Tetapi dari sistem ini, kita sudah bisa melihat ada sesuatu yang outliers, ada sesuatu yang tidak biasa, dan itu yang kita tarik. Sama dengan pada saat proses audit. Nah, termasuk misalnya ini adalah Bakti memiliki network monitoring itu yang sangat baik, sangat luar biasa, dan menggabungkan aplikasi-aplikasi yang ada di kementerian lain, misalnya Saiba ini dengan Kementerian Keuangan, kemudian SIMAK BMN juga ini juga dengan Kementerian Keuangan. Ya, jadi ini kita gabungkan, kemudian menghasilkan satu analytics yang sangat bermanfaat pada pengambilan keputusan. Nah, dana kelolaan Bakti setiap tahun seperti tahun depan itu dana kelolaan Bakti itu sekitar 18 triliun untuk membangun tadi wilayah-wilayah itu. Kalau kami tidak punya sistem yang menggunakan big data yang punya sekuritas yang
sangat baik. Kita tahu ya, big data itu ada 3 karakteristiknya, volumenya besar, kecepatannya, velocity, dan varietasnya itu bisa semuanya handal. Maka bukan tidak mungkin saya atau kawan-kawan saya terjerembab kepada moral hazard yang sebenarnya tidak sengaja kita lakukan, hanya karena gara-gara kita sudah punya sistem yang mendukung kami untuk melakukan proses governance yang baik. Nah, itu salah satu kegunaan dari big data yang saya turunkan dari tadi yang nasional ke tingkat organisasi bakti atau tingkat entitas perusahaan. Untuk pengantar itu Pak Faisal ya Pak, maaf Pak Faisal. Iya Bu. Pak Faisal, maaf ya. Itu pengantar Pak, silakan Pak kalau mau lanjut diskusi. Terima kasih. Baik, tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Indah pada para ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa yang mau ditanya silakan. Ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa Muhammad Yudi Pratama bertanya, big data ini karena mahasiswa baru mungkin bayangan big data itu seperti apa Bu? Jadi sebenarnya big data itu sendiri apa sih Bu? Ya, bagus. Dan apa kegunaannya gitu? Terus ada lagi yang menanyakan Indonesia sudah memiliki satelit sendiri nggak? Gitu. Ya. Tadi kan Ibu sempat menyampaikan Elon Musk mereka sudah menerbangkan pesawat SpaceX-nya sampai ke luar angkasa. Nah ini di Indonesia kira-kira kayak gimana? Itu dulu mungkin Bu yang pertanyaan tadi. Ya. Big data tuh bayangannya tuh kayak gimana gitu? Ya. Seperti yang mudah dulu ya. Ya, yang mudah dulu, yang apa Indonesia sudah punya satelit ya, kita punya 5 satelit telekomunikasi komersial ya. Tapi itu semuanya misalnya dimiliki oleh PT Telkom, kemudian swasta BUMN. Yang baru akan dimiliki oleh pemerintah dan itu adalah kaitan dengan satelit data, itu akan meluncur di tahun 2023 yang tadi saya jelaskan. Namanya adalah Satria. Dibuatnya di Thales, Prancis, Thales, Prancis, Alenia nama perusahaannya. Kemudian mungkin kalau adik-adik sempat nonton kemarin Pacific Satelit Nusantara PSN itu meluncurkan di Cina. Ketika dia meluncur, satu roketnya lepas, itu masih jalan, tiba-tiba setelah roketnya lepas hancur. Nah, peluncurnya ini yang dibuat oleh Elon Musk. Jadi satelitnya sendiri itu dibuat di Prancis. Elon Musk ini itu membuat peluncur satelit. Ini sebenarnya ada 2 Elon Musk dengan satu lagi bukan Jeff Bezos, saya lupa. Nah, itu di Florida, saya pernah ke sana. Jadi mereka membuat peluncur untuk menerbangkan satelit kita. Nah, yang kemarin di Cina itu sayangnya salah satu satelit Indonesia itu tidak bisa meluncur sampai ke orbitnya. Nah, tapi Elon Musk juga punya satelit. Kemarin kita lelang, yang menangnya adalah di Prancis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa kegunaan dari big data? Nah, kegunaan dari big data itu yang seperti tadi saya jelaskan, memang kalau kita tidak kasih contoh, orang suka bingung. Jadi apa sih bedanya data dengan big data atau mega data dengan data warehouse? Saya akan contohkan yang mudah, misalnya gini. Kalau saya kita pakai Excel misalnya ya, saya kan harus menghitung penghasilan dari saya perlu jelaskan, dari mana uang bakti untuk membangun. Uang bakti untuk membangun itu adalah kalau adik-adik menggunakan handphone, beli paket data, atau menelpon, atau menggunakan SMS, 1,25% dari uang adik-adik yang dipakai untuk membeli layanan telekomunikasi tadi, itu diambil oleh pemerintah untuk dijadikan namanya kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation. Ini diambil oleh pemerintah, ditaruh di Bakti, dan ini dikelola oleh Bakti untuk membangun tadi wilayah-wilayah yang tidak dibangun oleh operator. Ya, nah kami harus tahu betul. Jadi berapa sih penghasilannya operator supaya kita tidak salah menghitung kewajiban mereka yang harus mereka setorkan. Dulu sebelum kami pakai
big data dari Oracle SAP ini, kita hanya melihat kita lakukan pencocokan dan penelitian coklit, kita regresikan sedikit, mengira-ngira sedikit, ambil BPS pertumbuhan berapa sih lapangan usaha sektor telekomunikasi. Oh, sektor TIK atau Infocom itu 4,8. Dibagi lagi, ada media, ada segala macam, kita perus lagi dari sektor Infocomnya, muncullah telekomunikasi. Telekomunikasinya sendiri pertumbuhannya tahun kemarin double digit satu-satunya. Tahun ini hanya satu-satunya yang tumbuh gara-gara corona, hanya satu-satunya yang tumbuh. Yang lain tumbuh positif ya, yang lain mengalami kontraksi minus. Lalu kita lihat, nah semua data itu kita interpretasi, gitu, dapatlah dengan kemampuan kita sendiri nih. Tapi begitu kita menggunakan big data, kita bisa masukkan beberapa asumsi yang lain yang mungkin belum ada saat ini. Misalnya tadi COVID, pandemi. Atau misalnya tadi yang saya sampaikan, dari sisi supply chain, saya bisa gara-gara ada yang rusak dalam supply chain dari salah satu penyedia saya atau vendor saya, itu kemungkinan mereka akan mengalami gagal produksi atau gagal delivery. Artinya apa? Saya tidak bisa melakukan pembayaran kepada mereka. Nah, saya tidak bisa melakukan pembayaran kepada mereka. Kalau tadi data warehouse itu adalah arsitektur, big data itu adalah teknologi solusi yang sangat membantu saya untuk melakukan analytics. Nah, adik-adik, saya sarankan kalau kemampuan manajemennya bagus, kemudian kemampuan algoritmanya juga bagus, main-main ke FSD sekarang yang akan berkembang di tahun-tahun mendatang itu adalah data science, data mining engineer, itu kemampuan itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, dengan adanya big data, perilaku yang saya contohkan yang mudah lagi ya, pakai HCM, Human Capital Management di SAP. Saya gabungkan sama lagi S4HANA, saya gabungkan dengan premis GEM aplikasi. Itu juga menggunakan big data. Kalau saya hanya pakai data kepegawaian, orang ini, ada ini, tadi siapa yang nanya, Mas Reza ya, saya lupa namanya. Reza masuk, lahir tanggal sekian, masuk Yudi, tanggal sekian. Oh, Mas Yudi ya, Mas Yudi masuk tanggal sekian, lahir tanggal sekian. Yudi. Ya, Mas Yudi masuk tanggal sekian, lahir tanggal sekian, lulusan SMA-nya sekian, minatnya sekian, orang tuanya pekerjaannya ini, ibunya ini, punya adik sekian, masuk ke dalam data saya, itu saya tidak bisa apa-apakan. Kalaupun saya mau umpamanya melihat profilnya, oh ternyata ilmu manajemen banyak, saya lakukan ini ya, statistik deskriptif aja. Anak-anak manajemen ternyata banyak dari Jawa, atau anak-anak manajemen ternyata mayoritas adalah laki-laki atau perempuan, atau dengan rentang usia sekian. Beberapa hal bisa saya inferensikan, tapi saya lakukan sendiri. Tapi begitu saya menggunakan aplikasi yang berbasis big data, tadi yang saya ceritakan, dia menginput sesuatu, mesin itu akan menerjemahkan, dia akan memberitahukan ke manajer SDM saya, manajer SDM saya memberitahukan ke saya, anak ini itu berperilaku aneh 3 minggu belakangan ini. Dia berperilaku tidak wajar, tidak seperti biasanya 2 minggu belakangan ini. Dia mengalami kesulitan ekonomi dan kami kan juga memegang semua data perbankan dari semua SDM kami. Dia mengalami kesulitan ini karena dia punya jejak ini. Gitu. Yang paling termutakhir dari sisi telekomunikasi adalah mungkin nggak sampai seminggu yang lalu, hari Kamis minggu lalu. Itu kita menggunakan teknologi big data untuk sistem pencegahan handphone ilegal berbasis IMEI. Ini luar biasa datanya. Nah, kalau itu tidak menggunakan big data, kita tetap punya effort yang luar biasa untuk menyusun kembali
apa sih yang kita mau cari dari data, misalnya ya, dari data warehouse yang ada kita sekarang gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Dari sisi misalnya yang tadi saya contohkan yang kami buat untuk yang nasional, ultramikro juga sama. Yang ultramikro secara deskriptif kita bisa lihat bahwa tingkat pengembalian kredit misalnya di Jawa lebih cepat dibandingkan di Sulawesi misalnya. Tetapi sampai tingkat individual pun kita bisa menganalisa bahwa kemungkinan gagal bayar kreditur A itu akan terjadi di bulan sekian, dari sekian. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan big data. Begitu Pak Faisal. Baik Bu, ada pertanyaan lagi dari Faik Makarim. Izin bertanya, bagaimana implementasi pemerintah dalam jangka pendek atau jangka panjang untuk mengejar ketertinggalan jangkauan internet? Ya, Mas Faik, sekarang memang kita agak sulit ya karena volatilitas dunia saat ini tuh sangat saya kan dulu manajemen strategik. Dulu kita bikin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sekarang susah kita bikin jangka panjang karena sesuatu terdisrupsi begitu cepat sehingga apa yang kita buat dalam jangka waktu 1 tahun itu tiba-tiba bisa berubah di bulan keempat. Tapi pertanyaannya kemudian apakah kita tidak punya sasaran jangka panjang? Nggak bisa, negara harus punya sasaran jangka panjang. Ini juga pelajaran untuk kita semua. Saya ingat waktu dulu kita menyusun misalnya borang akreditasi teman-teman dosen, apa sih visi misinya? Nah, visi misinya kita tuh mengawang-awang. Visi misi kita misalnya menjadi menjadi Indonesia yang beradab misalnya. Nah, kemudian kita lihat negara-negara lain ternyata visi misi visinya itu kuantitatif. Jadi mereka bisa lihat. Nah, ini yang kemudian saya lihat pemerintah juga melakukan koreksi, misalnya di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara masuk dalam 5 besar ekonomi dunia. Ini pekerjaan luar biasa. Salah satu caranya adalah Mas Faik harus punya gaji minimal 27 juta satu orang. Kalau kita mau menjadi negara maju, maka kita harus menjadi high income country. High income country kita nggak bisa lagi seperti sekarang itu penghasilan tidak kena pajak itu mungkin 4.700.000 ya. 4.700 itu masih sangat kecil. Jadi kita harus membantu semua pihak, swasta, pemerintah. Halo Bu. Terputus ya suaranya ya? Halo Bu Indah. Terputus ya suaranya? Iya Pak. Kayaknya terputus ya? Ya, kayaknya keluar ya. Iya keluar. Bentar kita. Terputus ya? Udah nyambung lagi Bu. Ya, Mas Faiknya udah ada belum? Udah masih. Oke. Jadi itu harus minimal 27 juta. Artinya Mas Faik yang lulusan Mas Yudi, yang lulusan UIN itu akan sangat-sangat bagus. Jadi 110, 150. Nah, ini yang harus kita dorong. Artinya apa? Kita harus membuat sektor produksi
atau supply kalau kita pakai bahasa GDP, dan sektor demand, daya beli atau konsumsi kalau kita pakai bahasa GDP, itu sama-sama meningkat. Nah, begitu bicara, oh Indonesia 2045 mau menjadi negara dengan termasuk dalam 5 ekonomi Indonesia, 5 ekonomi terbesar di dunia. Artinya apa? Secara teknologi harus kita tuntaskan masalah-masalah kompetitivitas. Harus kita tuntaskan masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan